Pemerintah menggandeng investor asing dari Qatar untuk membangun 1 juta unit rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama antar pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi target program Prabowo Gibran, yakni membangun 3 juta unit rumah per tahun. MOU ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan pihak investor Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pengembangan proyek 1 juta unit rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait dengan investor perumahan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani. Penandatanganan MOU tersebut digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 8 Januari 2025. Hadir dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, Wamenlu Anies Mata, Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam keterangannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan hunian tersebut nantinya akan dibangun di atas tanah negara dan diprioritaskan untuk di wilayah perkotaan. Ia juga menjelaskan investasi pembangunan 1 juta unit hunian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Qatar dan juga lintas kementerian dan lembaga. Adapun lahan yang akan digunakan nantinya, Marwarar menyebut adalah lahan negara yang dimiliki oleh Sekretariat Negara, BUMN dan Kementerian Keuangan yang berlokasi salah satunya di wilayah Jakarta seperti Kemayoran, Kalibata, dan Senayan. Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerjasama antara pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, ya, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erik nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara, Menseknek, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan, dari DJKN, ada di Kalibata, kemudian juga sesudah Pak Erik, sesudah DJKN, sesudah Menseknek, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo yang juga bertugas menyusun kebijakan pemerintah mengapresiasi penandatanganan MOU tersebut. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu. Dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak di Indonesia. Di Indonesia diwakili Pak Ara Sirait. Dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Sementara itu, investor perumahan Kerajaan Qatar, Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani, menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia juga mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia. Very happy to be here with you. It's a big relationship between Qatar and Indonesia. I am as an investor, and my group is coming to invest in Indonesia, and in social housing for the people. So we're going to work on that very professionally with all my group behind me. So I hope with the support of the President and all the people here, Mr. Hashim, the ministers, that we can succeed on this. And this is a message of His Highness the Emir of Qatar, that there's a strong relationship between Qatar and Indonesia. So we support in all sector, and one of the sector is the business sector. So I'm coming today as a businessman and support this project and hope we can succeed very soon. Thank you very much, guys.
Perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan. Pemerintah Prabowo Gibran juga menargetkan akan membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah sehingga dapat memiliki hunian yang layak. Juli Suwarte dan Ketut Smadiasio melaporkan.